Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo. Halo semua. Baiklah, di sini kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Sriwijaya. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Melita Julita, dan kedua rekan saya yaitu Saya Hana Fadila Retianto. Nama saya Alda Elpa Aryani. Di sini kami akan memberikan pengetahuan melalui video mengenai praktikum metabolisme dan informasi genetik yang berjudul Pembuatan Asam Cuka dari Apel secara Enzimatik. Selamat menyaksikan. Teori percobaan. Cuka adalah suatu kondimen yang dibuat dari berbagai bahan yang bergula atau berpati melalui fermentasi alkohol yang diikuti dengan fermentasi asetat. Produk ini merupakan suatu larutan asam asetat dalam air yang mengandung cita rasa, zat warna, dan substansi yang terekstrak, asam buah, ester-ester, garam-garam organik dari buah yang berbeda-beda sesuai dengan asalnya bahan bakunya. Cuka dapat dihasilkan dari sari buah aneka buah-buahan seperti misalnya buah apel, anggur, pir, dan lain-lain. Cuka paling sedikit mengandung 4 gram asam asetat per 100 ml. Apple cider vinegar adalah jenis vinegar buatan hasil dari fermentasi cider apple. Selama proses ini, gula di dalam minuman dari buah apel diolah oleh ragi menjadi alkohol, dan alkohol diolah lagi oleh bakteri membentuk cuka. Fermentasi merupakan suatu proses pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anaerobik, yaitu tanpa melibatkan oksigen. Senyawa yang dapat dipecah dalam proses fermentasi adalah karbohidrat, sedangkan asam amino hanya dapat difermentasi oleh beberapa jenis bakteri saja. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Mikroorganisme yang berperan dalam proses ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae dapat hidup dengan optimal pada kondisi lingkungan cukup oksigen dan akan melakukan respirasi biasa. Apabila Saccharomyces cerevisiae terdapat pada lingkungan yang kurang oksigen akan melakukan proses fermentasi. Tujuan percobaan untuk membuat asam cuka secara enzimatis. Alat dan bahan. Timbangan, penyaring, spuit suntikan, kain serbet, corong, wadah fermentasi, wadah hasil produk, blender, wadah, cuka makan, pisau, ragi, apel, gula, air. Prosedur percobaan. Cucilah buah apel sampai bersih dengan air mengalir. Timbang buah apel sebanyak 1 kg. Lalu dipotong menjadi bagian kecil-kecil. Timbang 25 gram gula. Ambil 25 ml air yang telah dimasak.
Masukkan potongan apel, gula, dan air ke dalam blender. Lalu, blender bahan-bahan tersebut hingga menjadi halus. Kemudian, disaring dan diambil ekstraknya. Tambahkan cuka makan sebanyak 10 ml. Kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya, pindahkan ke dalam wadah fermentasi. Timbang ragi Saccharomyces cerevisiae sebanyak 10 gram. Tambahkan 10 gram ragi Saccharomyces cerevisiae. Lalu diaduk hingga homogen. Selanjutnya, tutup wadah fermentasi selama 15 hari. Setelah 15 hari, tutup wadah fermentasi dibuka. Kemudian ditutup dengan kain serbet dan lanjutkan fermentasi selama 7 hari. Buka kain serbet. Kemudian saringlah cuka apel tersebut. Cuka apel yang dihasilkan yaitu berwarna keruh kecoklatan dan beraroma asam. Pembahasan. Pada percobaan ini dilakukan pembuatan asam cuka dari apel secara enzimatik. Bahan baku dari percobaan ini yaitu buah apel. Buah apel yang sudah dibersihkan sebanyak 1 kg dipotong-potong agar memperbesar luas permukaan bahan. Kemudian dihaluskan dengan gula dan air sehingga didapatkan sari apel. Air berguna sebagai pelarut dan media tumbuh mikroorganisme. Gula berperan sebagai pemberi rasa manis pada cuka apel serta menjadi substrat yang akan difermentasi oleh ragi. Selain itu, gula juga berfungsi sebagai nutrisi bagi ragi dalam pembuatan cuka apel. Filtrat atau sari buah apel yang sudah disaring kemudian ditambah dengan asam cuka. Buah apel difermentasi dengan menggunakan ragi. Fermentasi pada percobaan ini termasuk dalam fermentasi alkoholis, ditandai dengan alkohol yang terbentuk pada akhir fermentasi cuka apel. Mikroba yang berperan dalam proses pembuatan cuka apel adalah Saccharomyces cerevisiae. Pada tahap fermentasi, sari buah apel disimpan dalam wadah dan ditutup dengan rapat selama 2 minggu. Hingga menghasilkan buih dan berbau asam. Botol harus ditutup rapat-rapat agar proses fermentasi tidak terkontaminasi udara bebas, karena proses ini merupakan proses anaerob tidak memerlukan oksigen, yang akan menghasilkan gas karbon dioksida. Setelah 2 minggu, tutup pada wadah diganti dengan serbet, agar proses menjadi aerob, dan dibiarkan kembali selama 1 minggu. Pada tahap fermentasi kedua ini terjadi perubahan alkohol menjadi asam asetat. Hasil fermentasi disaring dan didapatkan larutan yang berwarna keruh kecoklatan dengan aroma apel dan berbau seperti tape, serta memiliki endapan mother of vinegar.
di bawah botol yang merupakan biang cuka apel. Kesimpulan. Air berguna sebagai pelarut dan media tumbuh mikroorganisme. Gula berperan sebagai substrat yang akan difermentasi oleh ragi dan juga medium yang akan digunakan ragi sebagai nutrisi dalam pembuatan cuka apel. Fermentasi pada percobaan ini termasuk dalam fermentasi alkoholis, ditandai dengan alkohol yang terbentuk setelah fermentasi yang kemudian berubah menjadi asam asetat. Hasil fermentasi berwarna keruh kecoklatan dengan aroma khas apel, serta memiliki endapan mother of vinegar, yang merupakan biang cuka apel. Baiklah, terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.